Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi. Apa itu uji regresi? Uji regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel dependen atau terikat dan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, memodelkan atau memprediksi bagaimana satu variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya. Di sini saya akan melakukan uji regresi sederhana. Uji regresi sederhana adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel, satu variabel independen bebas dan satu variabel dependen terikat. Uji regresi sederhana memiliki syarat uji, yaitu valid dan reliable. Yang kedua, normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu satu, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, terdapat contoh uji regresi sederhana. Di sini saya menggunakan skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian Tugas Terstruktur Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Materi Pelajaran Teori Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan kelas 11 jurusan TKR SMK 45 Wonosari. Rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana tingkat prestasi belajar siswa pada kelas eksperimen yang diberikan tugas terstruktur pada mata pelajaran teori pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Yang kedua, bagaimana tingkat prestasi belajar siswa pada kelas kontrol yang tidak diberikan tugas terstruktur. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar siswa antara kelas eksperimen yang diberikan tugas terstruktur dan kelas kontrol yang tidak diberikan tugas terstruktur. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis 0. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada prestasi belajar siswa antara kelas eksperimen yang diberikan tugas terstruktur dan kelas kontrol yang tidak diberikan tugas terstruktur. Kemudian hipotesis alternatif yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada prestasi belajar siswa antara kelas eksperimen yang diberikan tugas terstruktur dan kelas kontrol yang tidak diberikan tugas terstruktur. Di sini kita melakukan uji regresi sederhana menggunakan SPSS. Nah, dapat kalian lihat di data view ini sudah terdapat data sampel dari skripsi tersebut. Kita ke variabel v terlebih dahulu, di mana name ini yang pertama klik X, yang kedua Y, dan desimal ini, di desimal ini harus 0 ya. Terus kita kembali ke data view. Pada uji regresi sederhana ini, kita juga melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Pertama-tama kita akan melakukan uji normalitas, di mana kita pertama-tama tekan analyze, descriptive statistic, explore. Nah, di variabel ini terletak di dependent list dan factor list ini, variabel X ini terletak di factor list. Lalu kita tekan plot. Untuk uji normalitas, kita tekan klik yang non ya. Lalu continue, lalu tekan OK. Nah, maka diperoleh tabel uji normalitas. Nah, dapat kita lihat data berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas. Kita ke analyze lagi, lalu ke descriptive statistik lagi, lalu ke explore.
Nah, tampilan ini sama ya seperti tadi, di mana variabel Y di dependent list dan variabel X di factor list. Kita tekan plot. Nah, untuk homogenitas, kita tekan yang power estimation, lalu continue, lalu klik OK. Maka diperolehlah tabel homogenitas. Nah, dapat kita lihat nih, di tabel homogenitas ini data berdistribusi normal di mana lebih dari 0,05. Uji prasyarat, uji normalitas, dan uji homogenitas. Data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen. Jadi, kita langsung saja melakukan uji regresi sederhana. Pertama-tama kita ke Analyze, lalu klik Regression, lalu klik Linear. Nah, pada variabel Y ini terletak di dependent, dan variabel X ini berada di blok 1 of 1, lalu kita klik OK. Nah, terdapat berbagai tabel. Untuk uji regresi, kita lihat di tabel koefisien, di mana pada tabel koefisien dari hasil yang didapat data lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, seperti itulah uji regresi. Nah, setelah melakukan uji regresi sederhana menggunakan SPSS, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil uji regresi sederhana, diperoleh nilai signifikansi p-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X atau pemberian tugas terstruktur terhadap variabel Y atau prestasi belajar siswa. Dengan demikian, pemberian tugas terstruktur memiliki dampak nyata dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Artinya, semakin sering tugas terstruktur diberikan, semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapai oleh siswa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.